Nah, itu dia simulasinya. Semoga bisa lebih membantu pemahaman teman-teman untuk memahami jembatan Wheatstone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nabla Education. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian jembatan Wheatstone ya. Nah, jembatan Wheatstone ini merupakan submateri ya tepatnya dari rangkaian listrik dinamis ya, materi listrik dinamis yang diajarkan di fisika SMA kelas 12. Nah, kita akan lihat apa sih sebenarnya jembatan Wheatstone itu, kemudian fungsinya apa, kita pakai buat apa dan sebagainya ya. Kita mulai dari sini. Gambar yang teman-teman lihat di layar itu adalah susunan dari rangkaian jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone ini biasanya dipakai untuk mencari nilai hambatan yang tidak diketahui. Misalkan di sini Rx ya. Nah, meskipun di zaman sekarang itu kita bisa cari tahu nilai Rx itu dengan gampang ya. Kita bisa pakai alat ukur namanya ohmmeter ya. Tapi rangkaian ini bisa berfungsi untuk kita pakai sebagai sensor ya. Jadi kita bisa menghitung nilai Rx-nya. Misalkan ini dihubungkan dengan sensor yang berupa cahaya atau berupa tekanan dan sebagainya, itu bisa kita hitung Rx-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah pada rangkaian ini ya, rangkaiannya kita buat dalam keadaan balance atau setimbang. Artinya apa? Artinya kalau kita taruh kita taruh voltmeter yang untuk mengukur potensial listrik, beda potensial listrik di antara titik A dan titik B, itu potensialnya nanti kita buat 0. Ya, kenapa dibuat 0? Yaitu supaya dalam keadaan setimbang tadi. Masalahnya adalah bagaimana membuat ini menjadi 0. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita mulai dari sini. Kita lihat loop ya. Loop misalkan ini A. Oh, ini jangan pakai A dan B lagi. Misalkan pakai P sama Q aja ya. Di sini P dan Q. Biar simbolnya berbeda. Di sini misalkan V, ini P, kemudian di sini Q. Ya, gini. Kita lihat loop, misalkan yang sebelah kiri dari A ini kan cabang 2 tuh. Kita buat yang ke atas itu I1, yang ke bawah itu I2. Kemudian karena beda potensial antara P dan Q 0, maka arus yang lewat sini ini juga I1 karena nggak ada arus yang ke sini. Nggak ada yang ke bawah PQ. Kemudian yang lewat dari Q menuju ke B juga I2. Nah, seperti ini. Terus kita lihat loopnya, kita buat misalkan loop seperti ini ya. Nah, seperti ini loopnya. Berarti kita pakai hukum 2 Kirchhoff, kita akan dapatkan untuk loop APQ ya. Misalkan APQ, loop yang pertama itu APQ, berarti sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita dapat sigma E-nya nggak ada tegangan di sini, nggak ada GGL maksudnya, nggak ada, berarti tinggal apa? I1 ya kan, I1 dikali R1 karena yang dilewati R1, kemudian naik di PQ nggak ada nggak ada arus, nggak ada GGL, kemudian dari Q ke A, kembali lagi Q ke A, berarti APQA ya, maaf ini APQA. Dari Q ke A dia ada I2 tapi arahnya berlawanan, berarti ini negatif I2 dikali R2 sama dengan 0. Kita akan dapatkan I1 dikali R1 sama dengan I2 dikali R2. Ini persamaan yang pertama ya. Nah, kemudian kita lihat loop yang satunya, PBQP ya. Loop PBQP. Berarti I1 dikali R3 ya, dengan cara yang sama, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Berarti ini 0, nggak ada GGL, tinggal I1 dikali R3, sama kan? Dari B ke Q ada I2 tapi arahnya berlawanan, berarti minus I2 dikali Rx itu sama dengan 0. Berarti I1, ini I1 ya, I1 dikali R3 sama dengan, ini R3. Nah, kita perbaiki dulu. I1 dikali R3 sama dengan I2 dikali Rx. Ini persamaan yang kedua. Berikutnya kita selesaikan tuh persamaan 1 dan persamaan 2. Caranya bagaimana ya? Caranya bisa kita bagi aja kan? Ya, bagi biar langsung hilang tuh I1 I2-nya. I1 persamaan 1 kita bagi dengan persamaan 2. Maka kita akan dapatkan
I1 R1 sama dengan I2 R2 dibagi, ya, jadi untuk mengeliminasi itu nggak harus dikurangkan, dibagi juga bisa ini, karena lebih mudah kan. I1 dikali R3 sama dengan I2 dikali Rx. Nah, keuntungannya adalah kita bisa langsung coret nih nilai I1-nya dan langsung coret nilai I2-nya. Jadi kita punya hasil akhir R1 per R3 sama dengan R2 per Rx. Atau kita kalikan R1 kali Rx sama dengan R2 kali R3. Nah, jadi kondisi supaya beda potensial antara P dan Q sama dengan 0 adalah nilainya seperti ini, nilai hambatannya. R1 dikali Rx itu harus sama dengan R2 kali R3. Jadi kalau kita lihat ya, kan saling berhadapan tuh. R1 dikali Rx ini itu harus sama dengan R3 dikali R2. Ya, kayak gitu. Nah, kalau kondisi ini tercapai, maka dia dalam kondisi setimbang. Maka VPQ-nya nggak ada. Beda potensial antara P dan Q-nya itu 0. Berarti rangkaiannya yang kepakai ya tinggal yang ini aja nih, R1, R3, Rx, R2. Gitu ya. Nah, maka dari sini kita bisa tuh mencari nilai Rx. Jadi Rx-nya sama dengan ya R2 per R1 dikali R3. Nah, tadi kan saya bilang tuh, R3 itu variabel yang bisa diubah-ubah biasanya dalam setup percobaannya. Nah, maka dengan mengganti nilai R3 ini dengan R1 dan R2-nya kita jaga tetap, fix gitu ya. Maka R3-nya kita ubah-ubah, kita bisa mencari nilai Rx. Nah, itu fungsi dari atau kegunaan dari jembatan Wheatstone. Ya, Rx-nya nanti bisa berupa resistor yang dipengaruhi oleh suhu, atau dipengaruhi oleh tekanan, atau dipengaruhi oleh cahaya, dan sebagainya. Nah, jadi itu. Jadi syarat terjadinya jembatan kesetimbangan adalah ini. R1 dikali Rx sama dengan R2 dikali R3. Nah, selanjutnya kita akan buat simulasi ya. Apakah betul jika R1 kali Rx sama dengan R2 kali R3 itu akan mengakibatkan beda potensial antara P dan Q itu 0. Atau tidak akan ada arus yang lewat P dan Q ya dalam kondisi setimbang. Apakah itu betul? Kita coba lihat simulasinya. Coba teman-teman perhatikan simulasi yang sudah saya siapkan berikut ini. Nah ya ini simulasinya, kita akan masukkan nilai hambatannya ya. Misalkan ini kan tadi R1 ya, kita beli hambatan 10 ohm misalkan ya, cukup. Ini kita beli nilai di sini, ini 10 ohm. Kemudian yang ini Rx tadi kita misalkan buat dia punya 20 ohm gitu. Nah 20 ohm. Kemudian yang ini kita buat dia punya 5 ohm. Ya, kemudian yang di sini biar sama, ini kan 200 kan. 200 berarti ini kita punya 40 ohm. Oke, kita punya 40 ohm di sini. Nah, sudah. Kalau kita lihat di sini 10 kali 20 itu sama dengan 5 kali 40 ya. Nah, berarti yang R5-nya kita isi aja tuh bebas. Maka dia nggak akan kepake gitu kan, karena ini setimbang. Apakah betul ini di antara titik atas dan bawah ini tidak ada tegangan? Coba kita alirkan arus, misalkan kita beri baterai ya, kita beri beda potensial supaya ada arus yang mengalir. Misalkan baterainya di sini kita pakai 2 buah baterai atau 3 ya biar kelihatan jelas. Nah, ini kita kasih saklar dulu. Kemudian kita hubungkan. Oke, sekarang kita tutup saklarnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, berdasarkan aliran arus ini tidak ada arus yang mengalir lewat yang 50 ohm. Kita ganti aja 50-nya berapa. Tetap nggak ada arus yang mengalir. Kenapa? Karena dia sudah dalam kondisi setimbang. Kalau kita mau ukur tegangannya, tegangan di antara titik P tadi kan, di sini titik P, di sini titik Q. Ya, tegangannya juga 0. Karena kondisinya dalam kondisi setimbang. Nah, berarti kita isikan berapapun hambatan yang tengah ini tidak akan mempengaruhi. Nah, selanjutnya bagaimana kalau salah satu kita ubah? Kita buat dia dalam kondisi tidak setimbang. Apakah akan ada tegangan di situ? Nah, ternyata akan ada tegangan. Akan ada arus yang lewat percabangan PQ tadi. Ya, maka kalau ininya kita rubah, rangkaian yang tengah kita rubah, nilai tegangannya juga akan berubah. Ya, gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi setimbang, ini kita buat 20 misalkan tadi kan, 20 ya.
Nah, ini 20, maka yang di atas, yang di antara P dan Q tidak akan muncul arus atau beda potensialnya 0. Maka nanti R yang tengah tadi, R5 tadi kita sebut ini, berapapun isinya tidak akan mempengaruhi. Nah, itu dia simulasinya. Semoga bisa lebih membantu pemahaman teman-teman untuk memahami jembatan Wheatstone. Nah, selanjutnya apakah rangkaian jembatan Wheatstone itu hanya seperti ini? Nah, sekarang coba lihat gambar berikut ini. Nah, ada beberapa cara gambarnya ya. Ini sebenarnya rangkaian ini kita beri nama misalkan rangkaian A, kemudian rangkaian B di sini, rangkaian C itu sama aja tuh. A, B, C itu sama. Semuanya bentuknya adalah seperti yang tadi kita bahas. Nah, di sini misalkan ada R5 ya, R1, R2, R3, R1, R2, R4, Rx. Ini harusnya R3 aja nih. Ini harusnya R3 aja nih. R3 ya, ini R3. Ini R3, ini juga sama nih. R3 mestinya kita hapus dulu aja. Ya, oke. Jadi misalkan ada R1, R2, R3, Rx, dan R5 yang di tengah. Nggak apa-apa yang tengah, biarkan aja R5. Nah, kalau kondisi setimbang tercapai, ya misalkan kayak gini nih. R1 kali Rx, misalkan R1 kali Rx sama dengan R2 kali R3. Ingat yang berhadapan tadi. Kalau ini sama, R1 dikali Rx sama dengan R2 dikali R3. Kalau sama, berarti dia dalam kondisi setimbang. Artinya apa? Tidak ada arus yang lewat di R5, maka R5-nya bisa kita abaikan untuk mencari hambatan penggantinya tadi. Ya, jadi kegunaannya juga kita bisa pakai untuk menyederhanakan rangkaian. Ya, ini kan susah ini kalau kita lihat dia seri atau paralel gitu kan. Tapi kalau R5-nya hilang, maka kita bisa lihat dengan mudah R1 sama R2 itu seri, ya kan? R3 dan Rx itu seri, kemudian yang atas ini hasil serinya R1, R2 dan R3, Rx itu di paralel. Kita bisa cari hambatan pengganti antara A dan B seperti itu. Nah, R5 hilang kondisinya pada saat setimbang, yaitu saat R1 kali Rx sama dengan R2 kali R3 ini. Ya, gitu ya. Lalu rangkaian ini itu sebenarnya bisa kita ubah-ubah bentuknya, ya. Seperti menjadi rangkaian B, sama aja tuh. Kalau kita pakai rangkaian B berarti yang di sini adalah R3, ya kan? Dari A cabang jadi R1, R3, tengahnya itu R5, kemudian ini R2 dan Rx itu sama aja nih, A dan B itu sama. Sama kayak tadi, kalau R1 kali Rx itu sama dengan R2 kali R3, maka R5-nya bisa kita abaikan. Kemudian rangkaian C juga sama, yang di sini berarti ada R3 ya, ini R3. Kalau misalkan R1 kali Rx, ini yang berhadapan, R1 kali Rx itu sama dengan R3 kali R2, ya, maka R5 ini juga bisa kita abaikan. Nah, itu ketiga-tiganya itu adalah rangkaian jembatan Wheatstone. Jadi nggak usah bingung nanti kalau misalkan menemukan yang bentuk B gitu, ya sama aja dengan bentuk A tadi. Ya, ingat, jadi yang kalau resistor yang berhadapan itu dikalikan hasilnya sama, maka R5-nya bisa kita hilangkan. Itu prinsip dari jembatan Wheatstone. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih sampai sini. Nah, berikutnya kita coba latihan soalnya ini. Jadi kita tadi sudah pelajari konsep dan teorinya, sekarang kita latihan soalnya. Pertanyaannya adalah gini, ini ada rangkaian tuh di atas kan? Nah, ini kan kalau kita lihat seperti rangkaian yang C tadi kan, yang bentuknya yang C ini. Tentukan hambatan pengganti RAB, hambatan pengganti antara A dan B. Nah, kita cek dulu nih, apakah ini memenuhi prinsip jembatan Wheatstone itu setimbang atau enggak? Kita cek, kita kalikan yang berhadapan. 40 dikali 20, ini yang berhadapan, apakah sama dengan 10 dikali 80? Nah, kalau sama berarti yang 25 itu hilang. Kalau sama, kalau misalkan nggak sama, ya berarti nggak boleh hilang langsung ya. Nanti ada caranya. Kita kalikan dulu. Berarti 40 dikali 20. Itu jawabannya adalah 800. Kemudian 10 dikali 80. Jawabannya juga 800. Oh, sama nih berarti. Nah, karena ini sama, maka R yang di tengah ini, yang tadi kita sebut R5 ini, yang 25, bisa kita abaikan. Ya, berarti kita tinggal menghitung
hambatan, nilai hambatan dari yang 10, 40, 80, 20 aja. Yang 25 bisa kita abaikan karena nggak akan ada arus yang lewat sini. Beda potensialnya 0. Ya, gitu ya. Kita lihat nih di sini nih. Maka caranya tinggal R1 dan R2-nya di seri nih. Ini yang kanan di seri, ya kan? Ini sama ini di seri. Kemudian yang ini sama ini juga di seri. Kemudian hasilnya di paralel, ya. Berarti kalau kita gambar itu kan sebenarnya kayak gini rangkaiannya. Nah, gini kan, 40, kemudian yang sini 80, yang sebelah sini itu 10, kemudian yang ini itu 20. Nah, kita seri yang atas. Ya, seri jadinya kalau seri kan dijumlahkan, berarti R seri yang satu misalkan 40 tambah 80, berarti 120. R seri yang kedua ini, R seri yang kedua itu 10 ditambah 20, jadinya 30. Berarti kalau kita hitung hambatan penggantinya, berarti yang di atas ini jadi 120, yang di bawah jadi 30. Maka hambatan penggantinya 1/R, ya, paralel karena kan, jadi 1/120 ditambah 1/30. Jadi sama dengan 120 tambah disamain berarti 120, ini 1 ditambah 4. Ya, berarti 5/120. 5/120. Berarti R-nya 120 bagi 5, 24 ohm. Maka hambatan penggantinya adalah 24 ohm. Jawabannya adalah yang pilihan B, gitu ya. Itu salah satu konsep jembatan Wheatstone bisa kita pakai untuk menyederhanakan rangkaian, gitu. Nah, sekarang kita ke latihan soal yang kedua ya. Jadi di situ panjang kawat AC pada gambar di atas adalah 1 meter ya. Jadi ini A, ini C, panjangnya 1 meter. Kemudian jika R-nya 300 ohm, ini 300 ohm. Kemudian Rx-nya 900 ohm. Kemudian pada saat galvanometer dalam keadaan seimbang, oke, berarti seimbang, maka panjang L1 adalah, nah ini L1-nya berapa panjangnya gitu kan. Nah, ingat kita punya persamaan bahwa hambatan itu kan rho dikali L per A kan. Artinya hambatan itu nilainya sebanding dengan L. Ya, jadi R itu sebanding dengan L. Maka kita bisa pakai prinsip jembatan Wheatstone karena dia setimbang, maka kalau perkalian yang berhadapan ini R dikali hambatan di L2 itu pasti sama dengan Rx dikali hambatan di L1. Nah, karena L itu sebanding dengan R, maka kita bisa asumsikan L ini sebagai R ya. Karena yang lain nanti bisa kita coret sebanding kan, rho-nya sama, A-nya sama gitu kan. Berarti bisa kita tulis apa? R dikali dengan L2 itu sama dengan Rx dikali dengan L1. Ingat ini tadi seharusnya kan R, tapi R-nya sebanding dengan L. Langsung aja kita tulis R. L, maaf ya. Berarti jadinya berapa? 300 dikali L2-nya kita nggak tahu ya. L2-nya nggak tahu. R-nya itu 9, ini Rx ya, 900 dikali L1. Nah, yang kita cari adalah L1. Kita tahu bahwa panjangnya 1 meter, berarti L1 ditambah L2 itu kan 1 meter. Berarti L2 sama dengan 1 dikurangi L1 kan. Ya, ini kita sederhanakan dulu, ini kita coret ya. Jadi 3 dikali L2. L2-nya adalah 1 dikurangi L1 sama dengan 9L1. Berarti kita kerjakan 3 dikurang 3L1, kita kalikan 3-nya ini masuk ke dalam, sama dengan 9L1. Berarti 3 sama dengan, pindah ke kanan jadi 3 tambah 9 jadi 12L1. Maka L1-nya sama dengan 3/12 atau 1/4 meter. Ya. Pada jawaban satuannya dalam sentimeter, kita ubah aja tuh. 1/4 meter berarti kan sama dengan 25 cm. Maka jawabannya adalah yang C. Ya, itu contoh dari konsep jembatan Wheatstone ya, prinsip jembatan Wheatstone. Itu yang nomor 2. Ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau nggak paham, tulis aja dulu di komentar nanti apa yang perlu didiskusikan. Oke, kita lanjut.
Soal ketiga ini. Nah, pada soal ketiga ini kita diberi rangkaian seperti gambar ya. Pertanyaannya adalah, pada rangkaian listrik di atas, tentukan arus I, IAB, dan ICD. Nah, kita lihat ABDC itu memenuhi jembatan Wisten enggak? Kita cek dulu, kalikan yang berhadapan. 4 kali 1, apakah sama dengan 2 kali 2? 4 kali 1 itu 4, 2 kali 2 itu 4. Oh sama, berarti yang rangkaian 5 ohm itu bisa kita abaikan. Maka hambatannya yang ABDC bisa kita ubah, ya, sementara kita ubah jadi seperti ini nih. Pakai warna biru boleh ya, nggak apa-apa ya, masih kelihatan kan? Nah, tinggal kayak gini aja hambatannya. Yang 5 ohmnya hilang, yang di sini dia nyambung dengan yang 0,8 ohm. Kemudian ada baterai. Nah, baterainya 18 volt. Dia punya hambatan dalam 0,2 ohm. Hambatannya di sini 4 ohm. Kemudian 2 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 0,8 ohm. Nah, yang diminta kita suruh mencari I, kuat arus total berarti yang mengalir di sini I. Kemudian IAB itu yang ke sini, IAB, dan ICD kan sama dengan IAC ini ke sini, ICD. Nah, kita kerjakan nih, kita cari dulu hambatan totalnya. Kita akan hitung R total. Ya, yang pertama hitung dulu ini R totalnya. Berarti yang atas di seri. Jadi langsung ya, nggak usah ditulis caranya. 4 ohm tambah 2 ohm berarti 6 ohm. Kemudian yang bawah di seri juga. 2 ohm tambah 1 ohm berarti 3 ohm. Maka hambatan pengganti yang atas ya 1/R paralel sama dengan 1/6 ditambah 1/3. 6, 1 tambah 2, 3/6. Berarti R paralelnya 6/3. Balik aja tuh. 2 ohm. Nah, R paralelnya 2 ohm nih. Jadi yang 2 ini kita udah punya hambatan penggantinya jadi 2 ohm. Kemudian kita cari R total. R totalnya berarti tinggal 2 ohm ditambah dengan 0,8 ohm ditambah dengan ini. Hambatan dalamnya 0,2 ohm. Berarti sama dengan 2 ditambah 1 kan ini kan, jadi 3 ohm. Nah, sudah ketemu R totalnya. Maka kita bisa mencari I total ya. Berarti I-nya sama dengan GGL dibagi dengan R total ya. Sama aja kan, V sama dengan I kali R. Nah, V-nya kita pakai GGL-nya gitu. GGL-nya itu 18 dibagi R totalnya 3. Berarti I-nya sama dengan 6 ampere. Nah, 6 ampere ya. Berarti ini salah, ini salah, ini salah. Maka jawabannya kalau enggak A itu B. Sekarang kita lihat yang lewat AB itu berapa. Nah, kita lihat aja nih, caranya kan kayak gini. Kita punya arus di sini 6 ampere kan, I-nya. Kemudian dipecah jadi 2 tuh arusnya. Nah, kayak gini kan pecahnya kan. Yang atas itu, nih gabungannya kan 6 ohm kan di sini. 6 ohm. Yang bawah itu berapa? 3 ohm. Nah, kita akan mencari I yang atas dan I yang bawah. Ini tadi kita sebut sebagai IAB. Yang ini ICD. Ya, karena 5-nya hilang tadi, maka yang ICD dan IAC itu sama. Nah, caranya kita cek dulu nih. Hambatan penggantinya ini berapa ini? Hambatan pengganti antara 6 dan 3. Udah ketemu ternyata 2 ohm. Berarti ini R totalnya itu kan 2 ohm. Bukan R total semua ya, maksudnya R paralelnya itu 2 ohm. R gabungannya itu 2 ohm. Arus yang lewatnya itu 6 ampere. Berarti kita bisa cari potensial di sini, tegangannya. Berarti V-nya itu sama dengan I kali R. V-nya adalah 6 kali 2. 12 volt. Nah, teman-teman lihat, ini 6 ohm dan 3 ohm itu kan rangkaian paralel kan? Kalau paralel itu V-nya sama. Maka V yang di 6 ohm di sini itu juga 12 volt. V yang di 3 ohm itu juga 12 volt.
Berarti kita bisa mencari nilai IAB itu. IAB berarti, ya kita tulis di sini, IAB berarti VAB, ya, V-nya itu 12 volt sama V per RAB. V-nya 12 dibagi R-nya itu 6, maka 2 ampere. Kemudian yang ICD, ya sama, V dibagi RCD. V-nya sama, karena rangkaian paralel, R-nya adalah 3, 4 ampere. Berarti yang lewat AB itu 2 ampere, yang lewat CD itu sisanya, berarti 4 ampere. Jumlahnya berapa? 2 tambah 4, 6, ya, sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Berarti ini yang IAB-nya 2 ampere, ini 4 ampere, ini 6 ampere. Nah, kita dapat tuh jawabannya yang B gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau hambatan yang tengah itu tidak hilang atau perkalian antara hambatan yang berhadapan tidak sama. Nah, untuk persoalan yang seperti itu, maka kita bisa gunakan yang namanya transformasi. Nah, kita lihat di sini namanya transformasi. Nah, transformasi delta star tepatnya. Jadi ini dipakai kalau hambatannya tidak sama perkaliannya. Nah, jadi seperti ini rangkaiannya. Misalkan kita punya yang seperti tadi ya, jembatan Wilson tadi, tapi R1 dikali Rx-nya tidak sama dengan R2 kali R3. Maka kita pakai yang namanya transformasi delta ke star ini. Gimana caranya? Sekarang gini, delta itu kan segitiga kan, star itu kan bintang. Jadi rangkaian yang bentuknya segitiga ini, kita bisa pilih yang sebelah kiri R1, R2, R5, atau yang sebelah kanan R3, R5, Rx sama saja. Saya pilih yang sebelah kiri. R1, R2, R5 itu kita ubah rangkaiannya menjadi rangkaian ini yang saya beri warna merah. Nah, gini. Ini kemudian seperti ini. Jadi yang ini kita beri nama misalkan RA, yang ini RB, yang bawah RC. Jadi R1, R2, R3-nya kita ganti menjadi yang warna merah itu RA, RB, RC. Pertanyaannya berapakah nilai RA, RB, dan RC-nya? Nah, nilai RA-nya itu bisa kita cari dengan cara kalikan yang mengapit RA, jadi R1 kali R2 dibagi jumlah totalnya. Jadi R1 tambah R2 tambah R5. Kemudian untuk mencari RB, itu kalikan yang mengapit RB, berarti R1 kali R5 dibagi dengan sama, R1 tambah R2 tambah R5. Yang RC itu berarti R2 ya, R2 kali R5 dibagi dengan R1 plus R2 plus R5. Nah, maka R1, R2, R5 udah nggak kita pakai. Kita pakainya tinggal RA, RB, dan RC. Maka hambatannya akan berubah ya. Akan berubah menjadi seperti ini. Ini ada RA, kemudian ke atas ada RB, kemudian ke sini ada RC. Ini RA, RB, ini RC, yang sebelah kanan tetap R3 dan Rx. Nah, seperti ini. Maka ini kan mudah nih kan. Kalau udah ketemu bentuk seperti ini, maka yang atas ini kita bisa seri kan ini kan. Ini kita seri. Kemudian yang bawah ini kita seri juga. Ini juga kita seri. Kemudian hasilnya 2 ini nanti kita paralel. Kemudian hasilnya dengan hasil paralelnya dengan yang RA kita tinggal seri aja. Maka kita bisa ketemu hambatan total dari rangkaian itu. Nah, kalau belum jelas, Mbak, perhatikan contoh berikut. Nah, ini dia soalnya ya. Jadi ada rangkaian di situ yang mempunyai hambatan masing-masing ini 5 ohm, 1 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 1 ohm. Kita diminta untuk mencari hambatan pengganti antara titik A dan B atau RAB. Nah, kita cek dulu apakah dia seimbang rangkaian ini memenuhi jembatan Wheatstone.
5 kali 1 itu 6, 1 kali 2 ini kan 5 kali 1 itu kan 6. 1 dikali 2 itu 2, nggak sama kan? Nah, karena nggak sama maka kita nggak boleh menghilangkan yang 3 ohm. Maka kita harus menggunakan transformasi. Kita transformasikan dulu ini. Ya, kita transformasikan. Nah, kita transformasikan yang saya pilih yang kiri aja ya. Kita buat ini jadi RA, ini RB, yang ini RC. RA, RB, RC. Kita cari dulu tuh RA, RB, RC-nya ya. Kita cari di sini. RA itu sama dengan yang mengapit RA, berarti 5 kali 2 dibagi dengan total semuanya, 5 tambah 2 tambah 3. Berarti 10 dibagi 5 tambah 2 tambah 3, 10. Berarti RA-nya 1 ohm. Kemudian RB. RB yang mengapit RB, 5 kali 3 dibagi 5 tambah 2 tambah 3 sama 10. Berarti 15 per 10 atau 3 per 2 ohm kan. Kemudian RC yang mengapit RC itu berarti 2 dan 3, 2 kali 3 per bawahnya sama 10. Jadi 6 per 10 atau bagi 2 3 bagi 2 5. 3 per 5 ohm. Nah, berarti rangkaiannya sekarang berubah menjadi seperti ini kan. Nah, ini RA. Kemudian yang di sini RB. Kemudian yang ke bawah itu RC. Kemudian yang sebelah kanan. Nah, ini 1 ohm. Yang ini juga 1 ohm. Nah, maka soalnya berubah jadi kayak gini. Ini A, sini B. Nah, jadi gampang kan kita lihatnya. RB-nya itu ketemunya 3 per 2 ini. RB-nya sama dengan 3 per 2 ohm. RC-nya ketemunya 3 per 5 ohm. Nah, berarti kita hitung dulu nih yang seri nih. Yang seri. Kita selesaikan dulu. Berarti R serinya, R seri yang pertama jadi 3 per 2 ditambah 1 sama dengan 5 per 2 ohm. R seri yang kedua yang bawah kita selesaikan juga. Jadi R seri yang kedua berarti 1 tambah 3 per 5 ohm ya. 1 ditambah 3 per 5 ohm. Berarti 5 per 5, 8 per 5 ohm. Kemudian ini kita paralel kan. Yang atas dan yang bawah kita paralel. Berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per 5 per 2 ditambah 1 per 8 per 5. Berarti 1 per R paralel sama dengan dibalik ya. 2 per 5 ditambah 5 per 8. Nah tuh ini kita samakan dulu penyebutnya. Berapa? 5 dan 8 itu berarti 40 ya. 40 bagi 5, 8 kali 2 berarti 16. 40 bagi 8, 5 kali 5, 25. 16 tambah 25 itu berarti 41. Per 40 berarti R paralelnya ini agak kurang cantik angkanya 40 dibagi 41 ohm. Nah berarti R totalnya sama dengan RA ditambah R paralel ini. RA ini ditambah penggantinya yang sebelah kanan tadi yang sudah kita hitung itu RP. RA nya itu 1 ohm nih 1 ohm ditambah dengan 40 per 41. Berarti ini jadi 41 per 41 kan? 41 tambah 40 per 41. 81 per 41 ohm. Nah, berarti hambatan pengganti antara A dan B adalah 81 per 41 ohm. Nah, itu dia tentang rangkaian jembatan Wheatstone ya, yang sering kita jumpai kalau kita belajar tentang listrik dinamis. Ya mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami dan terima kasih kalian yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe channelnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.